teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal struktur aljabar. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Evi Melita Penateng Ago, biasa disapa Mita, dengan NIM 2301030054. Saya sendiri pada soal ini akan membahas soal nomor 1 dengan bunyi soal. Tunjukkan R adalah relasi ekuivalensi, di mana R sama dengan himpunan semua pasangan berurutan X, Y elemen Z kali Z dengan N elemen Z. N habis membagi X kurang Y. Di sini teman-teman lihat ada I-nya A habis membagi B, artinya terdapat K elemen Z sehingga B sama dengan A kali K. Mari kita bahas di sini. N habis membagi X kurang Y. Teman-teman lihat, A habis membagi B, artinya B sama dengan A dikali K. Atau ada suatu bilangan bulat, di sini kita memakai K, kita misalkan K, maka B sama dengan A dikali K. Oleh karena itu, jika kita mempunyai sekarang N habis membagi X kurang Y, artinya terdapat suatu bilangan bulat elemen Z, kita misalkan dengan L ya, L elemen Z, sehingga X kurang Y sama dengan N dikali L. L ini yang tadi kita misalkan ini ya teman-teman. Oke. Sekarang kita akan membuktikan bahwa R ini merupakan relasi ekuivalensi. Nah teman-teman, suatu relasi akan dikatakan ekuivalensi jika memenuhi 3 relasi. Yang pertama, kita tahu ada relasi refleksif, ada simetris, dan yang terakhir ada transitif. Oke, yang pertama kita bahas dulu relasi yang pertama, relasi refleksif. Nah, untuk setiap X elemen Z, X relasi X atau X berelasi dengan dirinya sendiri, X, X elemen R. X relasi X atau X berelasi dengan dirinya sendiri, artinya N habis membagi X kurang X, karena X berelasi dengan dirinya sendiri ya. X dikurang X sama dengan 0 kan, maka N habis membagi 0, artinya ada 0 elemen Z, sehingga 0 sama dengan 0 dikali N. Oke, terbukti, maka R bersifat refleksif. Nah, sekarang relasi yang kedua, yaitu simetrik. Simetris. Di sini kita mengambil A, B elemen R. Kita tulis terlebih dahulu. Diambil A, B elemen R. Akan dibuktikan B, A elemen R.
Tulis kembali, akan dibuktikan B, A elemen R. Teman-teman coba ingat kembali tentang relasi simetrik. Lalu A, B elemen R, artinya N habis membagi A kurang B. Teman-teman ingat tadi pada soal A, B artinya B sama dengan A dikali K. Di sini kita mempunyai N habis membagi A kurang B. Berarti ada suatu bilangan bulat. Kita misalkan di sini dengan K ya. Berarti ada K, kan kita misalkan dengan K, elemen Z, sehingga A dikurang B sama dengan N dikali K. Nah sekarang kita balikan B dikurang A sama dengan N dikali negatif K. Di mana negatif K ini elemen Z. Nah, karena ada negatif K ini elemen Z, sehingga B dikurang A sama dengan negatif K dikali N. Maka N habis membagi B dikurang A. Maka terbukti R relasi simetrik. Oke, sekarang kita masuk pada relasi yang ketiga, yaitu transitif. Di sini diambil A, B dan B, C elemen R. Akan dibuktikan A, C elemen R. Di sini kita mempunyai dua poin penting. Yang pertama, A, B artinya N habis membagi A kurang B. Maka artinya ada K elemen Z, sehingga A kurang B sama dengan K dikali N. Lalu yang kedua, B, C artinya N habis membagi B kurang C. Maka ada L elemen Z, sehingga B dikurang C sama dengan L dikali N. Nah, lalu keduanya kita jumlahkan, A kurang B sama dengan K kali N kita jumlahkan dengan B kurang C sama dengan L kali N. Sehingga menjadi A kurang B ditambah B kurang C sama dengan KN ditambah LN. Negatif B tambah B habis, sehingga tersisa A kurang C. Lalu bentuk ini kita faktorkan, kita keluarkan N, sehingga menjadi N dalam kurung K tambah L. K tambah L elemen Z. Oke. Karena ada K tambah elemen Z, sehingga A dikurang C sama dengan N dalam kurung K tambah L. Maka N habis membagi C. Maka terbukti dia juga relasi transitif. Tadi relasi refleksif
simetrik, dan terakhir relasi transitif, semuanya terbukti ya. Berarti relasi R itu pada soal tadi, relasi R merupakan relasi ekuivalensi karena memenuhi 3 relasi tersebut. Oke, sekian nomor 1 dari saya. Nomor 2 akan dibahas oleh kawan selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS nomor 2. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Septia Bendao dengan NIM 2301030075. Dengan bunyi soal, tunjukkan Q bintang grup dengan A bintang B sama dengan AB per 2. Terdapat A, B elemen Q. Untuk membuktikan bahwa Q bintang adalah grup, kita harus cek 4 syarat grup. Yang pertama, tertutup, asosiatif, mempunyai identitas, dan mempunyai interaksi. Kita akan buktikan kalau dia asosiatif. Diambil sebarang A, B elemen Q, maka akan dibuktikan dalam kurung A bintang B bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. Kita akan cari dalam kurung A bintang B bintang C sama dengan AB per 2 bintang C sama dengan AB per 2 kali C per 2 sama dengan ABC per 2 bagi 2 kali 1. Kita ubah dalam bentuk perkalian, maka kita dapat ABC per 2 kali 1 per 2 sama dengan ABC per 4. Selanjutnya kita akan cari A bintang dalam kurung B bintang C sama dengan A bintang BC per 2 sama dengan A kali BC per 2 sama dengan ABC per 4. Karena hasil kedua sudah sama, maka asosiatif. Selanjutnya kita akan mencari identitas. Misalkan elemen identitas sama dengan E. Terdapat A elemen I, maka A bintang E sama dengan A. AE per 2 sama dengan A. AE sama dengan 2A. AE sama dengan 2A per A. Jadi E sama dengan 2. Jadi elemen identitasnya adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari inverse. Misalkan inverse dari A adalah A inverse, maka A bintang A inverse sama dengan E. A kali A inverse per 2 sama dengan 2. A kali A inverse sama dengan 2 kali 2, maka A kali A inverse sama dengan 4. A inverse sama dengan 4 per A. Jadi inverse-nya adalah 4 per A. Karena semua sifat terpenuhi, maka Q bintang adalah grup. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal UTS nomor 3. Namun sebelum itu saya perkenalkan nama saya Gonson Uji dengan NIM 2301030092. Baik, kita masuk materi soal. Sini kita mendapat soal tunjukkan G dengan entry 10N dengan N elemen Z subgrup M2 Z dengan operasi bintang. Dan untuk bintang kita menotasikan perkalian matriks. Dan untuk menyelesaikan soal nomor 3 kita menggunakan teorema subgrup 3, yaitu yang berbunyi diberikan grup G
G operasi bintang dan H suatu himpunan bagian tidak kosong dari G, maka H subgrup dari G jika dan hanya jika terdapat A, B elemen H. Berlaku A bintang B inverse elemen H. Di sini kita ambil A, B elemen G. Kita di sini menggunakan pemisalan. Misalkan matriks A 1 0 N1 dan matriks B 1 0 N1. Kita akan buktikan A bintang B inverse elemen G. Kemudian kita cari B inverse menggunakan OBE. Di sini kita menuliskan matriks B yaitu 1 0 M dan 1, dan kita menulis matriks identitas 1 0 0 1 menggunakan negatif M B2 tambah B1, sehingga kita mendapatkan hasil 1 0 0 1 kali 1 0 negatif M 1, sehingga mendapatkan B inverse sama dengan 1 0 negatif M 1. Kemudian kita mencari A bintang B inverse dan matriks A 1 0 N1 dan matriks B inverse 1 0 negatif M 1. Kemudian kita cari A kali B inverse. Jadi matriks A 1 0 N1 kali matriks B inverse yaitu 0 1 negatif M 1. Kita mendapatkan hasil 1 tambah 0 dengan 1 tambah 0 negatif M tambah N, 0 tambah 0 dan 0 tambah 1, sehingga mendapat 0 1 negatif M tambah N 1. Karena negatif M, N elemen Z, maka terbukti A bintang B inverse elemen G, sehingga G bintang merupakan subgrup dari M2Z. Sekian dari saya.